Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mendiskusikan membaca hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul perencanaan kapasitas. Yang pertama akan dibacakan oleh perkenalkan, nama saya Said Risan. Nama saya Aditya, nama saya Devistiani. Nama saya Rizky Jida. Selanjutnya yang pertama akan dibacakan oleh Pak Firdia. Oke, di sini saya akan membahas apa itu perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas atau capacity planning itu adalah proses untuk menganalisis berapa besar sih kapasitas produksi yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini biasanya digunakan dalam perusahaan manufaktur atau jasa. Perencanaan ini membantu perusahaan menentukan apakah mereka memiliki cukup bahan baku personel, peralatan untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Jika permintaan diperkirakan akan meningkat di masa mendatang, perusahaan dapat menggunakan perencanaan kapasitas untuk memperkirakan berapa banyak sih kapasitas produksi tambahan yang mereka perlukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Ani. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini perencanaan kapasitas ialah proses untuk menentukan jumlah sumber daya, yaitu tenaga kerja, mesin, fasilitas, dan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien dalam dunia bisnis. Kapasitas yang direncanakan dengan baik, yang dengan memastikan produksi berjalan lancar tanpa kekurangan atau kelebihan sumber daya. Nah, pentingnya perencanaan kapasitas itu semakin terlihat dalam kondisi pasar yang dinamis, di mana fluktuasi permintaan, perkembangan teknologi, dan globalisasi menciptakan tantangan baru. Kesalahan dalam perencanaan dapat menyebabkan biaya tinggi, tidak kepuasan pelanggan, dan kehilangan wawasan pasar. Selanjutnya ada fenomena kapasitas perencanaan. Itu ada fluktuasi permintaan, perubahan dalam pola permintaan, baik musiman maupun tiba-tiba, mempersulit perusahaan untuk mengamalkan kebutuhan kapasitas. Misalnya, lonjakan permintaan e-commerce selama pandemi COVID-19. Ada juga penurunan drastis dalam permintaan penerbangan karena pembatasan perjalanan. Dan ada gangguan rantai pasok. Ketergantungan pada pemasok global membuat perusahaan rentan terhadap gangguan seperti perang dagang, pandemi, atau bencana alam. Hal ini mempengaruhi kapasitas karena ketersediaan bahan baku menjadi tidak pasti. Jadi ada tekanan keberlanjutan. Perusahaan menghadapi tuntunan untuk menjaga kapasitas operasional yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan atau meminimalkan limbah. Selanjutnya ada identifikasi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, ketidaksesuaian kapasitas dengan permintaan. Yaitu kapasitas terlalu tinggi menyebabkan pemborosan, sementara kapasitas yang terlalu rendah menyebabkan backlog. Yang kedua, kurangnya data akurat, yaitu perencanaan seringkali gagal karena prediksi yang tidak tepat atau data historis yang rusak. Yang ketiga ada fleksibilitas yang rendah, yaitu ketidakmampuan untuk menyesuaikan kapasitas dengan cepat dalam menghadapi perubahan permintaan. Selanjutnya ada teori perencanaan kapasitas. Tipe kapasitas yang pertama, kapasitas desain, yaitu kapasitas maksimum berdasarkan rancangan sistem. Yang kedua, kapasitas efektif, yaitu kapasitas aktual yang dapat dicapai setelah mempertimbangkan faktor operasional seperti waktu henti atau pemeliharaan. Selanjutnya ada strategi perencanaan kapasitas. Yang pertama adalah lead strategi, yaitu meningkatkan kapasitas sebelum permintaan meningkat. Yang kedua ada lag strategi, yaitu meningkatkan kapasitas setelah permintaan terbukti meningkat untuk mengurangi resiko. Yang ketiga, match strategi, yaitu menyesuaikan kapasitas secara bertahap untuk menjatuhkan perubahan permintaan. Selanjutnya ada pendekatan metodologi. Yang pertama ada analisis data historis,
gangguan rantai pasok dan tekanan keberlanjutan, perusahaan harus menerapkan strategi kapasitas yang fleksibel dan berbasis data. Nah, penggunaan teknologi modern seperti ERP, IoT, dan analisis prediktif dapat membantu perusahaan membuat perencanaan yang lebih akurat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.